Perkenalkan, nama saya Muhammad Rejaldi, NPM 20100104844, kelas 4C Teknik Informatika Nunrek Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model data spasial, data input dan output. Langsung saja, yang pertama yaitu data spasial. Data spasial itu informasi spasial memakai lokasi dalam suatu sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Karenanya, SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. SIG adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Memiliki perangkat keras komputer beserta dengan perangkat lunaknya belum berarti bahwa kita sudah memiliki SIG apabila data geografis dan sumber daya manusia yang mengoperasikannya belum ada. Selanjutnya itu format data spasial terbagi dua, yaitu pertama itu vektor. Dalam data format vektor, bumi kita direpresentasikan sebagai suatu mosaik dari garis, arc atau line, poligon yang dibatasi oleh garis yang berwarna dan berakhir pada titik yang sama. Titik point, node yang mempunyai label, dan nodes merupakan titik perpotongan antara dua buah garis seperti di gambar bawah sini. Selanjutnya yaitu raster. Data raster atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut sebagai dengan pixel element. Pada data raster, resolusi definisi visual tergantung pada ukuran pixelnya. Selanjutnya itu sumber data spasial. Yang pertama yaitu peta analog, antara lain peta topografi, peta tanah, dan tersebut. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu data dari sistem penginderaan jauh, antara lain citra satelit, foto udara. Selanjutnya yaitu data penginderaan jauh dapat dikatakan sebagai sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaannya secara berkala. Yang ketiga yaitu data hasil pengukuran lapangan. Contoh data hasil pengukuran lapangan adalah data batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut. Yang keempat yaitu data GPS. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menjadikan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya dipresentasikan dalam format vektor. Selanjutnya itu data spasial dan atribut. Data spasial merupakan data yang berupa peta dalam format digital yang memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu lokasi. Data spasial dapat disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y, vektor, atau dalam bentuk image raster seperti di gambar sebelumnya. Data spasial diimplementasikan sebagai tabel yang terdiri dari beberapa komponen file. Selanjutnya itu data atribut. Data atribut yaitu data dalam bentuk teks atau angka sesuai dengan karakteristik objeknya yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Contoh data atribut adalah nama, jalan, teks, panjang dan lebar jalan, angka, ketersediaan lahan parkir, teks, dan sebagainya. Data input. Data input berupa peta analog, tabel, file elektronik dari peta, dan data atribut dari foto udara serta penginderaan jauh. Data manajemen digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data dari database. Data manipulasi dan analisa mendeterminasikan informasi yang dapat dipakai oleh SIG. Data-data pada sistem informasi geografis dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu 1. Peta, 2. Remote sensing,
yaitu suatu teknologi untuk memperoleh data atau informasi tentang suatu objek tanpa harus melakukan kontak langsung dengan yang objek yang dimaksud. Contoh pengindarannya menggunakan satelit yang ada sekarang yaitu satelit telekomunikasi, satelit Palapa B1 dan B2, satelit observasi sumber daya alam yaitu satelit Landsat, Spot, SAR-1, SAR-2, JAR-1, C yaitu satelit NOAA, GSM, GPS. 3. Atribut sosial ekonomi. Sumber data sosial ekonomi dapat diperoleh dari terbitan resmi maupun catatan oleh badan resmi pemerintahan maupun swasta yang meliputi sumber data sensus, survei atau sampel, dan registrasi. 4. Yaitu atribut sumber daya alam. Sumber data pada atribut sumber data alam dapat diperoleh dari tanah, geologi, vegetasi, penggunaan tanah. 5. Sistem manajemen data dasar. Sumber data pada sistem manajemen data dasar diperoleh dari menggabungkannya data grafik dan data statistik dalam sistem informasi geografi. Sistem manajemen data dasar digunakan untuk menyimpan data atribut maupun data grafis. 6. Yaitu memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. 7. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Selanjutnya yaitu teknik input data SIG. Peta digital menampilkan informasi pada layar, tetapi properti seperti scale dan projection are not fixed. Karena peta dipresentasikan dalam komputer sebagai numbers, maka kita dapat manipulat tampilan peta. Geocoding adalah konversi dari informasi spasial ke bentuk-bentuk digital. Geocoding mencakup mengcapture ke peta dan termasuk mengcapture atribut proses. Geocoding juga mencakup formatan data sehingga bisa digunakan oleh komputer, misal konversi data dan lain-lain. Terdapat 3 cara tradisional untuk geocoding. Yang pertama itu digitizing, yang kedua scanning, yang ketiga file data collection. Cara baru mencakup download dari www atau melalui GPS atau RS. Digitasi komponen peta dapat diselesaikan dalam dua mode. Dalam mode point, operator mengenali points untuk di-capture secara explicit dengan menekan tombol. Yang kedua yaitu dalam mode stream, point di-capture dan dengan men-set interval waktu tertentu, typical 10 per second, atau di saat menggerakkan kursor menurut kuantitas yang ditentukan. Kebanyakan digitasi dilakukan menggunakan mode point titik. Selanjutnya itu output data. Data output dapat berupa laporan berbentuk tabel, peta analog, grafik, daftar alamat, ringkasan data, statistik, dan sebagainya. Seperti gambar di bawah ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.